tidak akan pernah bisa dijawab oleh golongan makom kita di ampak, nggak bisa. Mesti nduting ndukur, ares sono. Mboten saged. Nyun sewu kula nggih mboten disiki kersa, cuman nek angsal kalau boleh saya buka mawon terang-terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangka. Beni saking ngeten Gus, niki kula badhe tanglet kan teng ilmu syariat niku kan enten makalah kalau orang sudah meninggal itu jasad dimakamkan terus ditalkeni oleh Pak Mudin. Setelah para taksiyah itu pergi pulang, kan biasa ada istilahnya nanti didatangi oleh dua malaikat munkar nakir. Nah, niku hakikate terus pundi Gus? Niku apa niku ngoten apa niku terus pundi? Mohon pencerahannya ya. Terus yang kedua, di saat kula niki badhe kolwat niku kadang-kadang muncul wis engko ae kolwate jam sakmenten jam misalnya pun kula rencana jam 12 tiba-tiba wis engko ae jam setengah siji jam siji. Nah, apakah itu proses atau nafsu yang muncul? Mohon Gus untuk tips supaya untuk pemantapan iman kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah malaikat mungkar nakir, saya sarujuk di dalam ajaran syariat itu kalau orang yang sudah meninggal terus ditalkin terus ditinggal takziah pulang, malaikat mungkar nakir hadir nakoni marrobuka dan seterusnya. Niku hakikati nopo jenengan boten krasa nggih. Boten krasa jenengan dihadapkan Allah lewat beberapa utusannya untuk mengenalkan dan memerintahkan kembali ke Ahad. Pak Mudin niku lak kan murui itu Pak ya. Apabila si fulan nanti kau didatangi malaikat mungkar nakir dan bertanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Allah iku Tuhanku. Ngaten. Bapak Ibu, sebetulnya kita dididik oleh guru-guru akhirat kita untuk mengenal terhadap Ahad. Sebetulnya itu kita ditalkin. Sebetulnya itu menuju ke Ahad loh ya. Menuju sebetulnya Allah itu siapa sih? Yang mana? Dikasih petunjuk bil huda wa dinil haq. Itu kita ditalkin. Sebetulnya kita sudah dikasih tahu. Niki tercantum di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18 kalau nggak salah. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka-mereka itu telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Mendengarkan. Terus di situ juga ada golongan wayattabi'una ahsanahu, mengikuti petunjuk apa yang telah disampaikan itu. Maka selanjutnya dia mengamalkan berbentuk kholwat dalam rangka bertemu Allah. Cara thariqah suluk nuju wusul pada Allah. Udah.
Kalau sudah dong nyatane Allah ya iki, maka tidak akan malaikat besok secara syariat nakoi sampean. Oleh ditakoi sebabnya jenengan iki dereng semerap, dereng kenal, belum kenal. Tapi jenengan kalau sudah tahu dan sudah kenal, nggih malu ta. Mungkar nakir iku malu. Sing arepe tak takoki wis seru he. Niku politike Abu Nawas lah ngoten nah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika ajal menyebut jenengan kali kula, malaikat iku dawuh udkhuluha bisalamin amin. Udkhuluha, masuklah kau ha ing rahmat bisalamin aminin, dengan selamat santau. Kalau bahasa Rasulullah kalbarki, kembalinya seperti kilat. Seperti itu. Karena apa? Waktu di dunia jenengan sudah sering sowan Allah dan bertemu Allah. Waktu sholat bertemu, waktu jenengan wiritan bertemu, waktu jenengan makan bertemu, waktu jenengan zakat, puasa, haji bertemu. Jadi sudah tidak asing. Di sini dikuatkan di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ya. Barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka pasti dia akan di akhirat tidak alias terang. Niki mafhum mukhalafah daripada ayat tersebut. Ayat tersebut mengatakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta dan gelap menganggap Allah iku gaib, gak nyata, maka di akhirat pun juga Loh niki lho pun jawabane. Jadi hakikate malaikat mungkar nakir wahu nakoi, lan jenengan napa mungkin ditakoi, wis cetha. Karena asyhadu jenengan sudah jelas-jelas ke ilallah. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Dadi weruh. Bukti nih jenengan nek ngoco neng pengilon, lah ketinggal wajah sampean dhewe ta ya. Wajah sampean dhewe. Berarti yang melihat Allah iku Allah sendiri. Setelah dalam diri jenengan lepas tutupe ati yaiku keakuan diri sebagai makhluk itu tadi pun lepas. Ingat Pak, nafsu iku ora matek-matek. Nek gak dino kiamat. Ya Allah, iki ajazil, kasihlah saya penangguhan 2 rekom dari jenengan izin 1, kasihlah penangguhan saya tidak mati sampai hari kiamat. Surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Kedua, izinkanlah saya akan menjerumuskan Adam dan anak putu dijerumusno nanggone donya Pak. Urusan kesenangan tuh sing dijerumuskan itu bukan jasmani, rohani. Kalau jasmani jenengan kali kula wajib kerja, wajib jenengan iki kasih nafkah anak dan wajib Pak. Makanya bahasa kula, orang yang bertauhid kalau bisa ya kudu sugih, kudu duweni pangkat, punya jabatan. Sebab dengan begitu jenengan akan bisa mengarahkan semua pejabat itu menjadi orang-orang yang bertuhan ke Tuhan yang Maha yang Esa. Begitu. Istilah dalam kategori sugih, kaya yang ada pada diri Anda, jabatan sampai ke presiden setinggi apapun
itu tidak akan pernah menghalangi hati jenengan pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim, gak iso. Tetep jenengan mesti kepanggih ketemu Gusti Allah. Jadi niku hakikate jenengan kali kula maksud ditakoni iku jenengan iku posisi mohon maaf sudah dikasih tahu sejatine Allah al-haq iku yang mana, sudah dikasih tahu ditalkin oleh Rasulullah lewat ajaran dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Niki pun akhirnya sampai bisa menjawab. Bisa menjawab, oh Allah itu ki. Wujudnya saken jawab. Tapi hal ini tidak akan pernah bisa dijawab oleh golongan makom kita di ambak, nggak bisa. Mesti nduting ndukur, ares sono. Mboten saged. Nyun sewu kula nggih mboten disiki kersa, cuman nek angsal kalau boleh saya buka mawon terang-terangan. Wak Mudin ngandani masih ping 1000. Masih ping 1000 lho ya. Kalau meripat rohaniyah sampai kali kula waktu ning dunya masih buta pada Allah, mboten saged. Sawa innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mangkane Pak ning dunya iki ada golongan orang-orang yang wangkot. Orang wangkot iku bangel kandhanane, kadung kedahuluan pinter, kedahuluan sugih, kedahuluan punya jabatan yang tinggi. Wis sing ngandhani ku wong gak duwe, umure luwih enom, lebih muda, gak akan percaya. Hikayah Abu Jahal, Abu Lahab olehnya tidak percaya terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah itu karena memang beliau itu wong gak duwe, orang gak punya, yatim piatu, ya toh? Orang miskin, bukan golongane. Beliau kan Bani Hashim toh ya. Lah, jadi mboten purun. Sampai dalam ayat Rasulullah kok gak diutus dari golongan kita ya? Lah ngoten dah. Allah ya karim. Mboten purun. Abu Jahal niku wong intelektual, Pak. Intelektual, Abu Lahab. Intelektual, wong sugih. Lah disitulah sing saya katakan susah bukaannya itu. Laksana gini. Saya jabut tanaman yang lagi muncul dari tanah. Gampang tuh Pak ya? Gampang daripada saya jabut pelem ngarep nih dulu Pak. Pun rempayak kula bedek awangel. Itu ya harus diambilkan bulldozer niku. Utawa bego ya baru saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita ketika saat di dunia tidak percaya tentang ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi sampai mati sehingga hati kita kelebu masuk di dalam golongan hati yang buta pada Allah, walaupun kita kasih rekaman atau kita ditalkin Wak Mudin ping 1000 tetep boten saged jawab Allahu Rabbi. Syariate untuk saged. Angel Pak. Ini dunia wis ora percaya kok. Kalau semua ini yang berperan Allah. Apalagi setelah di dunia. Setelah kita tinggalkan dunia alam barzah. Mboten saged. Wis kita kan belum ngalami toh. Semua terus jarine. Lah ngono ya. Katanya. Si nyun sewu walaupun katanya kalau sumbernya itu dari Rasulullah
sumbernya dari Quran, terserah. Fal yu'min monggo, beriman monggo, tidak beriman nggih monggo. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beriman. Ya wis sesuk ayo diteni dhewe-dhewe nek mati bareng ya. Betul atau tidak? Ngoten. Hatta ya'tiyakal as-sa'ah al-baghdah, ketika saat hari yang mengagetkan itu datang, barulah kita sadar. Oh iya. Mana idza jaa, tatkalane datang as-sa'ah yang baghdatan, yang mengagetkan, ya kematian itu. Baru berhubung waktu sudah tidak ada, matahari sudah terbit dari barat, nggak ada guna dan manfaatnya kita bertobat. Nggih, niku Pak, hakikate malaikat mungkar nakir bertanya. Berarti di dunia ini kita sudah ditalkin, sudah tahu jawabannya dengan sendirinya. Jadi besok gak usah ditalkin. Dene cara syariat ditakok nih, ditalkin ya ora apa-apa. Asli nih Pak, iku nalkin jenengan kali kula yang hadir. Mengingatkan pada kita, lekaslah wa anibu ila rabbikum. Udahlah kembali kepada Allah, Tuhanmu. Aslinya kita. Yang datang yang takziah nih loh kita sebetulnya. Cuman gak diterang no, Pak Mudin. Ya nanti ya kalau berani Pak Mudin sampean kandhani. Pak Mudin sampean tambahi, jangan si fulan tok. Ya ayyuhal hadirun, ngoten Pak Mudin. Wahai jenengan saudaraku yang hadir, loh ditalkin pisan. Mboten napa-napa. Ngoten. Nggih. Masih ada 2 lagi, Pak. Bapak-bapak, masih ada 2 lagi pertanyaan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah suwun Gusti. Base cilikna Dek, base cilikna. Ini saya cerita dulu ya, sedikit lah Gusti ya. Pas saya itu lihat YouTube, ya lihat kontennya Gusti itu, saya ketarik langsung Gusti, ikut Hollywood melalui YouTube. Saya yakin sama katanya gitu loh. Lah terus setelah itu saya siapkan air ya seperti yang Gusti itu kasih tahu itu. Lah itu Gusti, setelah itu saya langsung Hollywood gitu loh. Ya setelah Hollywood itu saya ingatnya seperti dulu Gusti. Dulu tuh pernah saya mengalami gitu loh. Tapi setelah saya mau berangkat, saya tuh kok mendadak ingat istri saya sama anak saya gitu loh. Yang maaf Gusti, saya tuh kalau memang kebahagiaan tuh luar biasa saya gitu loh. Setelah itu saya berangkat ke Padepokan Gusti itu pas malam tahun baru itu Gusti, gitu loh. Setelah itu saya akan minta baiat sama Gusti. Setelah itu saya bilang sama Gusti saya mau mencari Allah. Lah terus saya langsung setelah dibaiat itu langsung masuk ke gua, gitu loh. Lah setelah itu saya kok sampai ketiduran Gusti, gitu loh. Lah, saya tuh begini Gusti. Dulu tuh kan pernah ngalami saya waktu punya anak 2 kecil. Kalau tidak salah sekarang itu sekitaran 17 tahun gitu loh.
Saya pernah ngalami tidak ada di dunia ini Gusti, gitu loh. Lah, setiap saya kholwat itu saya tahu itu bukan gitu loh. Karena dulu saya mengalami gitu loh. Jadi kalau mendengar ceramahnya Gusti itu saya agak kuat gitu loh. Ingin tertawa gitu terus gitu loh. Kalau Gusti itu bilang gampang nek ngomong, itu saya mesti langsung tertawa Gusti gitu loh. Nah terus saya ke depannya nanti ini bagaimana? Lah pertanyaan saya gini Gusti, apakah orang itu khalwat setelah mengalami mati? Apakah bisa juga mengalami mati lagi Gusti gitu loh? Nah, itu pertanyaan saya. Matur suwun Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah si Salik itu dibekali bagaimana caranya khalwat, suluk, uzlah dan bertemu Allah, baik dari segi ilmu maupun praktek sudah mengerti, maka selanjutnya dia akan terus menerus hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat 99. Hal itu dilakukan sampai kematian datang. Terlepas jenengan khalwat di dunia ini sudah atau belum bertemu Allah, sudah atau belum bertemu Allah, terlepas sudah atau belum, hatta ya'tiyakal yaqin, khalwat itu harus dilakukan sampai mati dengan cara wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jikalau jenengan sudah sampai ke musyahadatul fana, bertemu Allah, cuman aja durasinya hanya sedikit, tetap jenengan harus melakukan zikir mulai pagi sampai sore, bahkan malam yang panjang. Tetap ini harus kita lakukan dengan semampu kita masing-masing. Lalu Gusti Allah seiring berjalannya mengasah zikir khalwat itu berjalan, Allah meletakkan jenengan di kamil, musyahadatul kamil, tetap terus yang namanya dzikir itu dipegang, karena dzikir itu sebagai tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, karena tali inilah, karena dzikir inilah yang menjadikan Anda nanti hati akan yakfur bitaghut, meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya pada yang ahad. Ini caranya. Begitu terus menerus Allah meletakkan panjenengan di posisi yang terakhir, musyahadatul baqa. Artinya 24 jam, satu napas pun, satu detik pun tidak bisa jenengan iku lalai dari Allah. Lah disinilah Bapak Ibu yang kita pegang sampai mati. Lalu yang kedua, apabila jenengan belum ada tanda-tanda ditarik Allah untuk bertemu baik di musyahadatul fana minimal, jangan berkecil hati atau pesimis. Ingat, Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, barang siapa di dalam hatinya seorang hambaku ada keinginan untuk bertemu aku, otomatis Pak,
jenengan sudah dibekali ilmu, amal, istiqomah. Maka aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Pak Tani menanam pohon jagung, nanti kalau sudah waktunya berbuah pasti berbuah. Pak Tani cukup menjaga bagaimana tanamannya, ketika saat membutuhkan air harus kita sirami, membutuhkan pupuk kita pupuk, memberantas hama jikalau didekati kita lakukan. Artinya dengan cara berzikir itulah yang dimaksud Pak Tani menjaga tanaman. Inggih.